Muslimen Was ist die das? brengt, warte mal, Ja, ich die frag sagt immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nicht friedlich. Die hat die Sauber! nein, nein, nein. Die richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Die wollen, das steht im Koran, wie dieser Genau, Prinz. Herr richtig. Prinz hat das erzählt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan Saya Kajito El Kaya nih. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kabar baik. sehat ya. Sehat, Sehat. alhamdulillah. Oke, Mas, hari ini kita akan ngaji atau diskusi tentang video yang lagi viral. Jadi ada seorang diaspora di Jerman ya, namanya itu Christina Ginting. Ya, dia membuat pernyataan yang bisa dikatakan provokatif ya. Jadi dalam video yang beredar itu dia menyebut bahwa Islam itu adalah agama yang mayoritas yang tidak menginginkan kedamaian. Ya, pertama, kemudian dia juga bilang bahwa ada perintah membunuh dalam kitab Al-Quran. Ya. Memang dalam Al-Quran kan ada banyak surat ayat yang memerintahkan untuk perang dan semacamnya. Ya. Saya bacakan ayatnya ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Christina tidak menyebutkan ayatnya, tapi saya coba mencari ayat yang mungkin dia pahami untuk berperang atau membunuh itu ya. Saya bacakan nih, Mas, surat Al-Baqarah ayat 191. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Ya. Gimana nih menurut Mas Kajito tentang pernyataan Christina Ginting itu, Mas, yang mengatakan bahwa mayoritas umat Islam itu ya tidak toleran. Ya. Gimana menurut Mas Kajito? Jadi pernyataan Christina Ginting itu adalah pemahamannya terhadap wajah Islam. Kita kan nggak bisa memaksa orang untuk memahami sesuatu sesuai keinginan kita. Jadi apa yang dipahami oleh dia, itulah yang dia dapatkan dari gambaran Islam selama ini. Saya tidak tahu backgroundnya Christina ini ya, apakah dia banyak berinteraksi dengan umat Islam atau apakah dia pernah menjadi korban intoleransi ya. Tapi kalau yang dibahas soal ayat tentang perang, tentang pembunuhan ya, memang terus terang ayat-ayat itu digunakan oleh teroris, digunakan oleh orang-orang konservatif ya, dengan melupakan konteks gitu loh. Kalau ayat itu digunakan ketika kita perang, misalnya di Gaza, orang Palestina pakai ayat itu, ya sah. Situasinya sedang perang gitu loh. Tapi kalau itu digunakan dalam kondisi damai itu salah gitu. Apalagi sesuai konteks ayat itu kan kondisi dulu ketika Nabi ada di Arab Saudi saat ini ya. Ketika Nabi berdakwah dan ketika itu memang ada tekanan dari kelompok lain gitu ya, yang disebut kalau dalam bahasa Quran ya al-kafirun ya, kadang disebut al-musyrikun gitu ya. Tapi yang dikehendaki itu biasanya itu orang pagan yang tinggal di Mekah ya. Untuk khusus yang itu ya. Karena untuk Yahudi dan Nasrani disebut sesuai dengan agamanya atau ahli kitab gitu. Makanya kita memang nggak bisa menyalahkan Christina meskipun tidak semua yang dikatakan oleh Christina benar, tapi soal intoleransi itu memang terjadi gitu loh. Itu harus diakui. Ini, Mas, dalam videonya itu juga dia bilang bahwa selama tinggal di Indonesia, agama yang dia tuduhkan itu Islam itu ya sama sekali tidak mencintai kedamaian, Mas. Ya. Ini kan ini bertentangan dengan survei ya, dari SMRC ya pada tahun 2023 itu. Dalam survei itu disebut bahwa jadi mayoritas umat Islam itu hampir sebesar 61,9% itu umat Islam itu nggak keberatan kalau ada non Muslim yang ngadain acara keagamaan atau kebaktian. Jadi sekitar 61,9% itu ya mayoritas toleran. Ya. Ya, kalau mengacu angka itu memang secara angka ya,
secara hitungan persentase memang lebih besar yang toleran gitu ya. Tapi kalau kita bawa itu ke realitas, ini saya nggak belain Kristina ya. Saya nggak hendak menghujat Kristina, saya juga nggak hendak membela Kristina. Saya ingin melihat kasus ini secara objektif ya. Karena di media sosial, Mas, banyak yang mengkritik Kristina itu ya, dianggap sudah kayak di TikTok, di Instagram semacamnya itu yang menyebut Kristina itu ya sebagai pengadu domba dan semacamnya itu. Ya itu bebas. Kristina bebas menafsirkan Islam, sementara netizen juga bebas menafsirkan Kristina, kan gitu kan. Tapi kan kita harus menempatkan ini secara objektif. Apakah umat Islam intoleran? Ada. Tapi kan nggak semua, gitu ya. Itu dulu. Apakah pernyataan Kristina itu seluruhnya benar? Enggak. Tapi ada benarnya juga, harus kita akui. Gitu Contohnya yang benar yang mana? Yang benar itu memang ada kelompok intoleran di Islam. Bahkan yang paling keras itu ISIS, teroris yang ngebom mana-mana. Itu ada, itu fakta. Kita nggak boleh menampik fakta itu, gitu loh. Karena itu dia menyebut Islam itu ya. Tapi itu bukan representasi dari wajah Islam sebenarnya. Karena seperti angka Mas Firdaus sebut tadi, mayoritas masih toleran di Indonesia. Tapi kalau kita bawa ke realitas, angka itu gede banget, Mas. 31,9%. Ya. Itu di satu kampung ada orang intoleran segede itu, rame banget, Mas. 5% kalau aja. Satu kampung ini kan enggak, ya itu contoh. Ya kan kalau dikecilin kampung. Gitu ya. Kalau se-Indonesia ya itu gede banget itu. Jadi kalau kita contohkan salah di satu kampung ada 100 orang. 30-nya intoleran, Mas. Wah, itu rame banget. Sementara 30-nya intoleran. Yang toleran misalnya 60 ya, 60 sekian atau 7 lah, 70 lah. Nah, mayoritas yang toleran itu diem. Bayangin, 30 sekian orang itu keras omongannya, mempersekusi, galak. Maka angka di situ harus diturunkan secara realitasnya bagaimana. Makanya kalau SMRC menyebut angka toleransi masih tinggi, 60%, 61,9% ya, itu bagi orang yang kalau diwawancara gitu kan, oh dia masih ini, oh ya kita persilakan aja. Kalau ada orang berkegiatan di situ bahkan dikatakan 51% cuman. Ya itu artinya 49% yang terusik. Bayangkan Mas, di satu kampung yang ada 100 orang, ketika ada orang beribadah Nasrani misalnya, umat Kristen sedang berdoa rosario misalnya di satu rumah, itu ada 49% yang protes. 49 orang yang protes. Bayangkan. Artinya bangsa kita tuh nggak toleran berarti. Karena kalau kita mau disebut sebagai bangsa toleran, harusnya 90% dong, atau minimal 80% lah. Gitu. Itu bisa kita anggap toleran. Itu pun masih terlalu besar. Kalau kita turunkan angka ini ke realita di masyarakat gitu. 5% aja Mas, itu udah lumayan itu. Karena 5% orang bawa toa, bawa mobil komando, ya teriak-teriak itu udah banyak gitu loh. Kan sebenarnya itu minoritas ya, Mas. Ya. Tapi karena mungkin yang mayoritas itu diam, akhirnya yang kedengaran itu yang minoritas tadi itu, yang intoleran itu sebenarnya. Betul. Makanya wajah Islam yang tampak terutama oleh Kristen, mungkin Kristennya ada peristiwa masa lalu saya nggak tahu ya, atau mungkin dia ngelihat ke berita-berita kejadian-kejadian, kok ini bikin gereja susah, ada acara berdoa di geruduk, mungkin itu ya, kemudian dia menafsirkan, kan orang ini sudah jadi WNA ya, warga Jerman ya kalau nggak salah ya, bukan orang kita yang ada yang menyebutnya pelesiran. Seperti itu, ada yang menyebutnya dia sudah pindah ke warganegaraan. Ya bisa jadi, artinya bahwa pemahaman dia tentang umat Islam Indonesia itu dulu gitu ya, berapa puluh tahun misalnya. Atau katakanlah kalau dia memang baru pindah ke Jerman, ya katakan 10 tahun atau 20 tahun ya. Itu pun memori dia yang dia dapatkan adalah memori kekerasan gitu loh. Kebetulan dapatnya yang keras gitu kan. Padahal mayoritas kan nggak gitu. Tapi apapun itu, kritik Kristina itu juga harus jadi bagian introspeksi bagi umat Islam. Karena faktanya umat Islam tuh banyak yang intoleran. Begini Mas, ada juga yang ada komen-komentar itu Mas. Ya faktanya kan memang
di Indonesia itu ada banyak sekali kasus intoleransi terjadi. Ya. Contohnya itu seperti penolakan pendirian rumah ibadah, kemudian penolakan peribadahan, orang Ya. yang ibadah diganggu. Dan ada yang komen begini, Mas, bangun masjid gampang, kok bangun gereja tuh susahnya setengah mati gitu kan. Ya. Jadi dia menyebut kayak seperti penolakan di Cirebon, kemudian macam-macam ada di Cilegon, di Makassar gitu kan. Ya. Dan ini hampir sering terjadi penolakan seperti itu. Gimana menurut Mas Ya. Fajito? Ya, itu menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia memang masih banyak yang intoleran. Sesuai survei tadi kan. Itu yang speak up, yang intoleran itu yang terekam sedikit. Sebagian besar kelompok konservatif itu diem, Mas. Dia nggak turun ke jalan kan. Itu kalau yang 30% sekian tadi turun, rame banget itu. Nah, artinya fakta-fakta ini menunjukkan ada hal-hal buruk dalam Islam yang harus diperbaiki gitu loh. Kita nggak membenarkan Kristina, nggak semua ucapannya benar. Oke, tapi sebagian kan benar. Tentang intoleransi itu fakta kok. Ada banyak gereja yang dipersulit. Jadi proses kesulitan gereja atau rumah ibadah minoritas lain lah. Saya nggak hanya menyebut gereja ya. Bahkan ada masjid di kelompok non-muslim pun dipersulit juga. Di Minahasa ada kejadian. Terus dulu pernah ada kasus juga di daerah mana gitu juga. Orang mau bikin musola juga nggak bisa gitu loh. Artinya dimanapun di Indonesia ini ada minoritas, disitulah dia tertindas. Kenapa itu terjadi? Itu karena ada yang namanya peraturan SKB 2 Menteri tahun 2006 kalau nggak salah ya. Nah, SKB 2 Menteri ini meskipun ya akar sejarahnya itu muncul untuk menghindari konflik, Mas. Kan dulu pernah konflik besar bunuh-bunuhan tuh gara-gara rumah ibadah lah. Ya. Belum ada peraturan waktu itu. Gimana caranya supaya nggak terjadi lagi konflik ini? Jadi SKB ini sebenarnya untuk menertibkan sebenarnya. Untuk menertibkan itu. Tapi belakangan awalnya, belakangan malah jadi senjata mayoritas untuk menindas minoritas gitu loh. Memang nggak terjadi konflik dalam skala besar karena gereja belum sempat berdiri, udah demo, masjid belum sempat berdiri, sudah demo. Dasarnya SKB 2 Menteri itu. Dan itu sangat-sangat memberatkan karena ada beberapa poin yang mestinya ini jadi tugas Kementerian Agama malah diwakilkan ke masyarakat gitu loh. Masyarakat itu kan semestinya ya oke, mereka dilibatkan tapi mereka jangan dikasih wewenang. Di dalam SKB itu disebutkan ada yang namanya Forum Komunikasi Umat Beragama, FKUB namanya, Mas. Nah, salah satu syarat pendirian rumah ibadah, termasuk masjid, termasuk gereja, wihara, mau apapun itu, pura ya, itu harus seizin atau rekomendasi dari salah satunya ya, rekomendasinya banyak, makanya itu bikin pusing. Salah satu rekomendasinya itu dari FKUB ini. Nah, logikanya Mas, kalau di sebuah kampung, yaitu kabupaten per kabupaten ya, di sebuah kabupaten itu mayoritasnya Muslim, otomatis FKUB-nya karena dari tokoh masyarakat ya, mayoritasnya juga Muslim, Mas. Makanya kalau orang non-Muslim mau minta rekomendasi, ya dipersulit. Gitu loh. Itu logikanya gitu aja. Kita nggak usah jadi pakai menurut Mas pendekatan Kajito, apa. yang menjadi anggota FKUB itu harus 50-50 gitu Ya. harus sama. Logikanya, Mas, FKUB itu mestinya diberikan secara proporsional per umat beragama. Jangan per umat mayoritas. Kalau mau dipertahankan ya. Karena kalau per umat mayoritas, otomatis mayoritas di daerah itu jadi raja kecil, Mas. Mayoritasnya Muslim, otomatis Muslimnya yang keras gitu ya. Mungkin dia kasih rekomendasi pura-pura mungkin ya. Wah, atas nama toleransi kita kasih. Tapi orang-orang dia di bawah tetap bergerak, tetap demo. Dia nggak bisa menertibkan umat yang di bawah. Ngapain ada FKUB kalau gitu loh. Makanya menurut saya FKUB itu perlu dievaluasi. Oke, Mas. Jadi kan tahun kemarin ya, kalau tidak keliru itu Menteri Agama itu mantan Menteri Agama Gus Yakut ya, itu kan kayak semacam mengusulkan kepres lah, bahwa istilahnya itu penyederhanaan syarat pendirian rumah ibadah. Ya. Salah satunya itu adalah penghapusan peran FKUB ini. Ya. Jadi kalau dulu kan untuk mendirikan rumah ibadah itu harus ada rekomendasi itu. Jadi dan itu maksudnya itu kewenangannya itu ada penghapusan peran itu. Ya. Tapi kan sama
Wapres ya, Kiai Ma'ruf Amin waktu Ya, itu ditolak lah kayak semacam Ya, ini. makanya kepres itu nggak ada sampai sekarang kan. Hmm. Jadi niatnya Gus Yakut tuh bagus. Yang pertama, menyederhanakan izin membangun tempat ibadah, khususnya gereja, karena gereja banyak ditolak kan. Meskipun ada masjid, ada yang lain-lain, tapi yang paling banyak ditolak itu gereja, gitu ya. Niatnya bagus, tapi realitanya susah, Mas. Karena apa? Karena selama ada SKB 2 menteri ini, selama itu pula ada FKUB tadi. Kalau rekomendasi FKUB ini tidak diperlukan, maka FKUB-nya nggak perlu ada dong. Kenapa ada forumnya kalau rekomendasinya nggak ada? Itu fungsinya apa dia? Karena FKUB itu gede gajinya, Mas. Saya pikir FKUB itu relawan. Lillahi ta'ala, berjuang di jalan Tuhan gitu kan. Ternyata di Bekasi aja 2018 sampai 2023 itu per tahun itu 2,3 M, Mas. Bahkan di Kalimantan itu ada yang 10 M, 11 M per tahun. Itu anggotanya cuma segelintir, kerjanya apa nggak jelas. Kerjanya ngasih rekomendasi. Rekomendasi apaan? Rekomendasi dia harus menertibkan umat di bawah dong. Rekomendasi kasih, umatnya tetap demo dibiarin. Atau jangan-jangan, udah kalian demo, kasih rekomendasi. Kamu demo ya, sama aja bohong. Jadi menurut saya usulan Gus Yakut itu bagus, tapi realitanya susah. Kalau mau, yang paling gampang itu ya SKB 2 Menteri dievaluasi. SKB 2 Menteri diedit, dibikin, diterbitkan yang baru. Syarat-syarat pendirian rumah ibadah itu jangan serumit sekarang. Itu Ini kan, Mas, saya itu baca itu jadi salah satu yang memberatkan kelompok minoritas itu Mas. Itu adalah minimal ada 90 pengguna. Ya, 90 orang ya, 90 orang yang pengguna itu. Jamaah harus ada 90 jamaah. Kemudian mendapatkan dukungan minimal 60% warga setempat. Betul. Ini kadang syarat yang berat bagi kelompok minoritas itu, Mas. Ya, makanya syarat seperti ini kan menyenangkan mayoritas, menyulitkan minoritas gitu loh. Jadi gampangnya ginilah, orang kita itu kan memang munafik kebanyakan ya. Orang ini kan mau bikin tempat ibadah, Mas. Bukan mau bikin pijet plus-plus ya. Kalau di kita kan bikin pijet plus-plus lebih gampang dari bikin gereja, Mas. Izinnya lebih mulus, licin. Wah, RT RW langsung tanda tangan, lurah tanda tangan. Tapi giliran orang mau bikin gereja, susahnya minta ampun. Kesulitannya dari atas, Mas. Dari Menteri Agama dulu. Kan harus perlu rekomendasi itu. Kemudian sudah itu turun ke mungkin ada tingkatan ya kabupaten lah, mungkin ada ini sampai kelurahan. Udah oke semua nih, Mas. RT RW bikin pusing juga, Mas. Kemarin ada RT intoleran yang membubarkan ibadah itu. Perangkatnya ada kayak gitu. Ini udah oke, beres semua misalnya. Ada Bang Jago. Bang Jago di daerah, entah itu ormas agama, entah itu apa preman setempat nyari duit, entah apapun lah bentuknya, atau pengangguran yang pusing, wah ini gak ada duit nih, palakin orang mau bikin gereja, bisa gitu kan. Jadi berbagai latar belakang inilah yang menyulitkan orang bikin gereja. Makanya siapa yang harus berperan di sana gitu lah. Itu pertanyaan besarnya kan. Menurut Mas Gaji itu siapa yang paling berperan, yang paling bertanggung jawab? Bertanggung jawab gitu kan. Ya, nomor 1 tentu pemerintah. Ya, nomor 2-nya banyak, ada umat pemuka agama dan sebagainya, ada banyak. Tapi kita hanya bisa memaksa pemerintah. Kenapa? Karena mengubah aturan itu. Ya, pertama mengubah aturan. Pemerintah, entah itu presiden, entah menteri aja cukup sebenarnya, nggak usah presiden kebanyakan lah ininya ya, ribet, lu bikin perpu, nanti secara politik kena juga. Kalau menteri kan paling reshuffle, aman gitu kan. Kalau bikin kebijakan nggak pas, itu tinggal direvisi aja gitu loh, bisa, tapi kan mereka ogah-ogahan. Kemudian selain merevisi, tapi kalau direvisi kan harus melalui DPR dulu. Enggak dong, SKB 2 Menteri enggak dong. Oh, enggak pakai. Itu kesepakatan menteri aja, peraturan menteri namanya itu kan, setingkat menteri dia. Nah, ketika SKB sudah direvisi misalnya, kemudian Menteri Agama juga harus turun. Menteri Agama itu kan selama ini ongkang-ongkang kaki, Mas. Jadi saya nggak ngerti kerjanya Menteri Agama itu ngapain. Ketika ada orang mau bikin gereja, mereka ngumpet. Ketika ada orang mau haji, mereka muncul, Mas. Wah, di depan konferensi pers, haji begini, pidato, dan seterusnya. Tapi ketika ada konflik, ngumpet, Mas. Nah, ini kan mestinya nggak gitu. Kamu pemerintah, kamu dibayar gajimu dengan pajak masyarakat, termasuk yang non-muslim. Termasuk orang Kristen yang mau bikin gereja tadi. Makanya kamu harus selesaikan konflik itu. Nah, kalau SKB ini sudah diberesin,
Menteri Agama di bawahnya ya sampai kabupaten itu turun ke jalan, turun ke bawah, mereka juga harus mengedukasi masyarakat gitu loh. Kalau ada orang mau bikin gereja, terus perlu izin, kalau memang izin mau dipertahankan ya, kan perlu 60 izin orang. Menteri Agama harus memfasilitasi. Sekarang begini Mas, dari pejabat ini udah oke. Terus, Karena masyarakatnya merasa fobia tadi itu Mas, takut. nah itu kan harus diluruskan oleh tugas Menteri Agama tuh ngapain? Takut ketika ada mereka melihat rumah ibadah Mm-mm. non-muslim, takut. Takut. Ya. Itu harus Ketika ditenangkan. melihat orang non-muslim beribadah juga takut. Itu harus diademkan sama Menteri Agama. Lewat pemuka agama, lewat intelektual, lewat tokoh masyarakat setempat. Tapi kan harus ada unsur pemerintah yang turun. Siapa? Tupoksi siapa ini? Masa yang turun polisi kan nggak mungkin. Masa yang turun tentara nggak mungkin. Masa yang turun Menteri Pertanian nggak nyambung. Menteri Agama. Lewat jejaringnya yang di bawah itu. Kan dia juga membiayai ormas-ormas. Kan ada itu. Dia kerjasama dengan apa gitu ya. Itu kan bisa dilakukan. Kamu jangan ongkang-ongkang kaki. Ini tugasmu kan gitu harusnya. Tapi selama ini Kementerian Agama itu nggak ada gunanya. Makanya saya kadang berpikir, udahlah daripada Kementerian Agama nggak ada gunanya, dibubarkan aja. Dibentuk Direktorat Keagamaan di bawah Menteri Kebudayaan. Kayak zaman Belanda aja. Jadi agama itu sub dari kebudayaan gitu. Biar nggak ongkang-ongkang kaki, biar jelas kerjanya gitu loh. Karena kalau dibikin kementerian sekarang pun nggak ada gunanya, buang uang negara, fungsinya nggak jelas gitu kan. Padahal konflik di bawah itu, ya, itu bisa diluruskan sebelum dia menjadi sangat rumit seperti sekarang kan rumit sekali itu. Karena kenapa? Karena ada tadi Mas Firdaus bilang ada fobia kalau orang bikin gereja nanti ada kristenisasi gitu kan. Kalau ada orang bikin kegiatan keagamaan nanti takut doa-doanya masuk ke hati umat Islam terus menggoyahkan iman gitu ya. Ya. Kan banyak hal kayak gitu. Padahal faktanya kan nggak gitu. Dan itu yang perlu dijernihkan oleh Menteri Agama. Kalau ada kejadian-kejadian konflik itu pasti ada akarnya. Akarnya di mana? Itu dicari. Kalau ada kelompok konservatif di situ yang bercokol, kelompok konservatif itu yang perlu mendapatkan pencerahan gitu loh. Jangan kamu menyelesaikan konflik ketika eskalasinya sudah luar biasa. Orang sudah demo rombongan bawa spanduk mendemo gereja, baru kamu sibuk turun tangan. Ya susah, Mas. Aturan itu Tapi kan biasanya kayak gitu ada yang menggerakkan, Mas. ya, Demo-demo kayak gitu kan ada yang menggerakkan Ya. gitu kan. ya, Mungkin masyarakatnya mungkin bisa dikatakan toleran. betul. Tapi karena ada hasutan, Ya. ada ini dan akhirnya kan ikut-ikutan, Mas. Betul. Makanya disinilah pentingnya penjernihan gitu ya. Memang bukan tugas pemerintah saja ya, masyarakat juga masyarakat yang toleran, tokoh masyarakat termasuk yang ada di FKUB itu kerjamu ngapain ongkang-ongkang kaki gitu loh. FKUB itu kamu nggak hanya memberikan rekomendasi, kamu digaji kok ternyata saya pikir itu dulu gratis Mas. Nah itu kan mestinya bisa ditertibkan, bisa dilerai gitu ya. Kalau memang FKUB-nya itu berperan aktif. Tapi kalau mereka hanya ongkang-ongkang kaki, makan gaji buta, hanya bikin rekomendasi kalau orang minta aja, ya ngapain negara keluar miliaran per tahun gitu loh. Untuk menggaji orang ongkang-ongkang kaki ini gitu. Mendingan tuh dibubarin aja, Menteri Agama lebih diturunkan ke bawah. Kalau selama ini misalnya saya nggak tahu apakah dia sampai ke kecamatan Menteri Agamanya. Kalau nggak sampai, dibikinlah sub Menteri Agama kabupaten kan pasti ada. Provinsi, kabupaten, ada di kecamatan. Kalau masih ada anggaran lagi, dibikin sampai ke desa. Tugasnya apa? Ya tugasnya kayak Babinsa gitu ya. Polisi kan ada, tentara kan ada itu yang urusan masyarakat itu kan. Menteri Agama juga harus ada dong, sampai ke bawah-bawah. Kalau ada kelompok konservatif yang mau demo gereja, dia harus turun. Dia harus menenangkan, memberikan pencerahan sebagai pemerintah. Selama ini itu nggak terjadi. Itulah kenapa Menteri Agama itu nggak ada gunanya di Karena Indonesia. kadang gini Mas, di daerah-daerah itu kadang kalah power Mas. Kalah power dengan Kelompok-kelompok intoleran itu. Loh kok negara bisa kalah power itu loh? Itu Takut gimana kadang ceritanya? untuk mengadakan ini ada desakan dari kelompok-kelompok ini kan mereka. Selama ini kan gini, Menteri Agama itu biasanya diambil dari ormas keagamaan terbesar, biasanya NU biasanya. Kalau saya yang terakhir saya nggak tahu dia NU atau bukan ini. Siapa? Nasaruddin ini. Ya, Nasaruddin Umar saya nggak tahu apakah dia NU atau bukan, tapi sepertinya NU ya.
Kita anggaplah dia NU gitu ya. Nah, mestinya kan dia punya jaringan NU sampai ke bawah kan. Sebagai Menteri Agama, sebagai orang NU, dia mestinya punya power. Masa NU kalah sama FPI misalnya, NU kalah sama HTI, kan lucu sekali. Dia punya power sebagai pemerintah, dia punya power sebagai orang NU misalnya, yang jaringannya sangat kuat, sangat terbesar, ormas keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Dia mestinya kan bisa gitu loh. Tapi itu yang nggak saya lihat di Kementerian Agama. Mereka tuh nggak punya program ke depan. Indonesia itu mau gimana ya? Intoleransi tadi seperti dicatat SMRC tadi sangat besar sekali. Itu besar loh, Mas. Angkanya mungkin lebih besar yang toleran. Tapi faktanya itu sudah mengerikan. 30-40% orang intoleran itu sudah sangat miris. Dan itu yang harus diatasi oleh pemerintah, bukan hanya ongkang-ongkang kaki, bukan hanya diam-diam aja, membiayai FKUB sedemikian besar, tapi nggak ada fungsinya. Itu sungguh sangat disayangkan, Mas. Terakhir nih, Mas Ya. Kajito, apa nasihat Mas Kajito untuk umat Islam yang masih panas atau kejang-kejang melihat rumah ibadah non-Muslim, atau Ya. melihat panas melihat ibadahnya orang non-Muslim Ya. lah. Apa sih nasihatnya? Biar mereka tuh adem gitu Ya, maksudnya. betul. Nggak panasan. Ya, menurut saya kita umat Islam itu harus mencontoh Nabi Muhammad. Jelas itu. Nabi Muhammad itu paling toleran, paling pengasih, ya, paling peka. Bahkan ada seorang Yahudi perempuan buta disuapin tiap hari di pasar itu. Tiap hari pula dia maki-maki Nabi Muhammad. Tiap hari disuapin terus. Sampai Nabi meninggal, orang tua Yahudi disuapin sama Abu Bakar kalau nggak salah. Kemudian dia, loh, ini siapa? Kamu kok kasar banget? Yang biasa nyuapin saya kemana? Yang biasa nyuapin kamu sudah meninggal. Namanya Muhammad. Kaget dia. Orang yang dia maki-maki tiap hari, tapi begitu kasihnya sama dia, nyuapin setiap hari. Harusnya begitu Muslim. Jangankan memaki, sekedar mendirikan gereja, ada orang panas. Kamu niru siapa? Kamu niru Abu Lahab atau niru Nabi Muhammad gitu loh. Mestinya kan kita itu menampakkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang. Kalau orang mau bikin gereja, ayo dibantu yuk ngurus izinnya. Kita temenin yuk ke RT RW, kita ajak yuk ke FKUB, kita berikan argumen yang valid, yuk kita tanda tangan yuk gitu kan. Karena itu begitu. khawatirnya dianggap ikut membantu. Loh, kan bagus kalau ikut membantu. Kan selama ini orang-orang berpikir kalau membantu non-Muslim itu berarti dia akan merusak Islam. Itu kan pola pikir yang sangat salah. Makanya kenapa ada orang-orang seperti Christina Ginting? Karena persepsi Islam yang selama ini ditampilkan itu Islam yang barbar, Islam yang ngamuan, Islam yang menang-menangan. Nah, ini yang harus kita atasi gitu loh. Kalau kita marah dengan reaksi Christina Ginting, mestinya kita lebih marah pada tindakan umat Islam yang intoleran. Kenapa kamu begitu bodohnya? Kenapa kamu begitu bebalnya sehingga menghalangi umat non-Muslim mendirikan rumah ibadah, melakukan peribadatan di rumahnya? Kenapa kamu begitu bodohnya sehingga image gambaran umat Islam itu seperti yang digambarkan oleh Christina Ginting? Kalau kamu nggak mau ada orang seperti Christina Ginting yang menggambarkan Islam begitu barbar di Indonesia, sikapmu juga jangan seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dong. Kamu juga harus meniru Nabi Muhammad yang pengasih, penyayang, mau dimaki, mau diludahin, orang tetap disayang, ya, disapa, dihormati. Mestinya begitu. Jangan sampai seperti sekarang ketika ada Christina Ginting baru kemudian kamu maki-maki semua orang terus cuap-cuap, ada MUI ngomong Islam tuh nggak gitu lah. Tapi faktanya di bawah di lapangan bikin gereja susah kok. Ini harus diatasi. Kamu jangan hanya cuap-cuap, tapi kamu tidak mengamalkan ajaran Nabi untuk toleran terhadap non-Muslim di sekitarmu. Kira-kira gitu, Mas. Semangat sekali, Mas Kajito. Harus semangat. Terima kasih, Mas Kajito. Sama-sama, Mas. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.